Oh, puji Tuhan. Thank you, Bun. Thank you, teman-teman semua. Ya, perkenalkan saya untuk menyampaikan beberapa beban pokok pikiran dan beban di hati saya juga untuk kita secara korporat boleh bisa mengerti apa yang maksud tujuan Tuhan bisa terlaksana melalui kehidupan kita, ya. Hari-hari ke depan ini sangat penting untuk kita memiliki hati yang sepaham dengan rencana kerja Tuhan. Karena dinamika pelayanan itu semakin luar biasa setelah pandemi ini. Bahkan banyak gereja-gereja ini melakukan perlombaan rohani yang super luar biasa. Nah, bagaimana kita bisa mempergunakan kesempatan ini secara korporat, berkolaborasi. Saya bersyukur bahwa sekarang ini 3 bersaudara, ya, My Home, JBN, DCI, selalu bareng-bareng dan selalu telepon-teleponan satu dan yang lain, kita saling mengajak. Nah, jadi tidak ada persaingan di antara kita, tetapi kita mau melihat ada satu visi kerajaan Allah bisa terbangun, ya. Nah, saya sekarang pakai ini Alkitab yang terjemahan baru kedua, ya. Ada beberapa kata-kata yang memang sudah dirubah, ya, dan ya bersyukur ya, ini ada beberapa memang statement dan kata-kata yang sudah dirubah dan menjadi clear, ya. Nah, saya mau sharekan apa yang dapat saya sharekan malam hari ini, dan nanti semoga kita juga punya kesempatan untuk kita bertanya jawab, ya, saling berbagi juga setelah nanti saya sharing ini. Nah, kita baca di dalam Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Tentunya ini menjadi satu ayat yang sudah hafal buat kita semua, ya. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Nah, ayat ini sih udah puluhan tahun saya baca dan juga menjadi ayat hafalan, dan juga di dalam gerakan doa maupun gerakan holistik juga saya sering kali ucapkan. Nah, yang saya mau bagikan adalah pergumulan saya secara pribadi kepada Tuhan. Bangkitnya ini bagaimana? Menjadi teranglah ini bagaimana? Dan terangmu datang tuh bagaimana? Nah, saya coba menggali-gali, jangan sampai ini ayat hanya jadi satu ayat penghiburan aja gitu, bahwa meskipun dunia gonjang-ganjing dan bumi dipenuhi kekelaman gitu, ya, bangsa-bangsa dipenuhi kekelaman, tetapi kita tetap tenang supaya ada terang Tuhan bangkit. Dan itu pasti, itu sebetulnya udah nggak bisa seasonal kalau hal ini, karena kalau Roh Kudus ada di dalam kita ini harus selalu menjadi terang. Nah, tetapi untuk ayat ini ada satu statement, bangkitlah, arise. Nah, saya ketemunya di luar biasa, saya ketemunya adalah satu di ayat ini di terjemahan Amplified Bible. Wow, luar biasa sekali. Jadi ini ayat ini adalah ini relevan dengan situasi yang kita sedang hadapi maupun yang akan kita hadapi, ya. Nah, jadi sebetulnya apakah kita ini sudah mengalami kesulitan hebat? Belum, sama sekali belum, ya. Jadi kita ini just the beginning, udah banyak saringan-saringan, ya. Banyak orang-orang mulai berkelompok-kelompok sendiri, ngangkatlah orang ini jadi
jadi kepanjangan suara Tuhannya dan sebagainya. Jadi kita lihat bahwa situasi sekarang ini orang lagi butuh namanya suara Tuhan, dan lagi butuh siapa yang bisa dipercaya sebetulnya, yang menjadi suara Tuhan yang murni. Nah, di dalam Amplified Bible ini jelas sekali arise. Arise-nya dari mana? From spiritual depression to a new life. Wah, jadi akan terjadi satu depresi rohani. Bisa juga saya katakan kebangkrutan rohani to a new life, kepada kehidupan yang baru. Oh God, kata saya, ini luar biasa ini. Jadi ada penekanan yang luar biasa untuk kita ini sebetulnya jangan takutnya gimana gitu. Meskipun nanti akan ada kebangkrutan rohani yang luar biasa, depresi ya spiritual secara rohani, itu akan ada kebangkitan to a new life, kepada kehidupan yang baru. And shine-nya ini dikatakan be radiant with the glory and brilliance of the Lord. For your light has come, and the glory and brilliance of the Lord has risen upon you. For in fact darkness, faktanya adalah darkness will cover the earth. Faktanya bahwa kegelapan itu akan menutupi bumi, dan deep darkness, kegelapan yang dalam sekali, will cover the peoples. Waduh, dia akan memenuhi orang-orang, ya, but the peoples, but the Lord will rise upon you, and His glory and brilliance will be seen on you. Ini super dalam buat saya. Jadi kita nih harus kebangkitannya enggak sekedar teriak-teriak di doa, tapi you know the season ketika ada kebangkrutan rohani. Jadi tetap suara kenabian itu perlu sekali. Arise from spiritual depression to a new life, kepada kehidupan yang baru. Shine, dan bercahayalah, ya, bersinarlah. Dikatakan be radiant with the glory and brilliance of the Lord. Bersinarlah, berseri-serilah dengan kemuliaan dan kecemerlangan Tuhan. Nah, kemuliaan Tuhan, the glory of God is in us. Oke, kita tahu. Tetapi kecemerlangan ini loh yang belum nampak nih di dalam anak-anak Tuhan. Apakah kita ini relevan dengan keadaan zaman? Kalau memang ya kita be humble lah, jadi kita biasa-biasalah, kita mah bodoh lah keturunannya, kita mah nggak akan muncul lah, kita mah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, ini percuma nih kalau ada my home nih, gitu kan? My home itu harus jadi pionir yang ada kecemerlangan Tuhan di situ, bangkit orang-orangnya itu, ya berseri-seri dengan kemuliaan dan kecemerlangan Tuhan. Jadi ada kecemerlangan Tuhan, bukan sekedar kita nih hidup hanya rohani, pinter ayat-ayat, jago ayat-ayat, merasa rohani, tetapi tidak cemerlang hidupnya. So what? Bapak Ibu sekalian, ini ayat benar-benar kita akan melihat ya kecemerlangan Tuhan itu dalam hal apa? Attitude, perilaku, etika, kultur budaya. Apakah kita bisa mengadaptasi? Kita bisa mengadopsi? Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku yang aku kasih dalam Tuhan, I love you so much. I really love you so much.
every one of you. Nah, hal untuk kita bisa hidup ke depan dengan brilliance, with His glory and brilliance will be seen, akan kelihatan on you. Gak sekedar khotbah, gak sekedar pinter ngomong. Kita harus jadi solution maker. Nah, jadi kalau kita lihat hari-hari terakhir ini, di dalam Wahyu 11 ayat 1 sampai 2, kita akan baca. Boleh nggak Mas Yoel bantu aku baca-baca ayat ya? Wahyu 11 ayat 1 dan 2. Wahyu 11 ayat 1 dan 2. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalam. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Nah, kita masa ke depan, saya nanti akan terangkan sedikit ya, yang saya dapat dalam mempelajari firman Tuhan. Sedikit aja eskatologi, saya nggak berbicara banyak mengenai akhir zaman, tetapi saya ingin bagaimana sebetulnya kita bergerak dan menghadapi challenge yang ada pada zaman-zaman sekarang, kan? Nah, Tuhan itu kan mengukur kita. Tuhan akan mengukur itu bait suci Allah itu dan mezbah mereka yang beribadah di dalamnya. Jadi kekristenan kita, bobot kekristenan kita akan diukur. Dan kecualikan pelataran bait suci yang sebelah luar. Apa di pelataran bait suci ini yang ada ini apa? Kesibukan. Anda pikir Anda sibuk melayani, you are good. Oh, be careful. Saya nih dapat benar-benar teguran dari Tuhan ketika saya pergi ke Turki. Saya nggak tahu pesan Tuhan nanti yang kedua kali di Turki apa lagi. Jemaat di Efesus tuh nggak kurang. Kita nih mungkin levelnya lebih rendah daripada jemaat Efesus. Mereka bersusah payah, berjerih lelah, berkorban, peka, dan tidak pernah mengenal lelah. Ngerti mana hamba Tuhan yang benar, yang enggak, dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan Yesus ngomong betapa dalamnya engkau telah jatuh. Hendaklah engkau bertobat. Nah, emang Tuhan nggak bisa mengukur. Sekarang nih umat Tuhan tuh berbondong-bondong ngelihat popularitas. Siapa yang populer itu diikuti. Dan lama-lama kecewa. Kedalaman daripada umat Tuhan itu kalau diukur ini mengerikan. Mayoritas itu kayak bulu-bulu angsa yang ditiup itu, wih, kemana-mana itu. Nah, kita sedang hidup di dalam penghujung akhir zaman, di mana di dalam ayat yang kedua dikatakan, kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah kau mengukurnya, karena ia telah diberikan pada bangsa-bangsa lain. Maksudnya, bangsa lain ini bagaimana? Dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Ini antikris. Golongan yang anti. Sekarang we have to be very careful. Ya. Bapak Ibu sekalian kalau ngomongin hamba Tuhan. Apalagi kalau pendoa, ngomongin orang lain. We have to be very careful. Karena saya mengertinya ini ketika saya waktu sebelum pandemi saya pergi ke Geneva di Switzerland, itu ada namanya black hole itu di Big Bang itu diciptakan karena proton-proton kecil, proton yang disebut God's particle. Tetapi itu tuh gelombang-gelombang.
Kayak Anda bisa mendengar suara saya itu karena gelombang. Nah, apakah gelombang ini tidak ditangkap oleh penguasa udara? Banyak juga orang yang berdoanya hebat, tetapi seringkali bocor mulut. Atau dia nggak ngerti strategi. Dan satu saat dia bisa berhadapan dengan Tuhan, tetapi saat lain dia menusuk tubuh Kristus. Berapa banyak sebetulnya yang berdoa bagi bangsa, tapi mereka tuh haters kepada tubuh Kristus atau hamba Tuhan atau gereja. Gereja itu mempelainya. Apakah gereja nggak perlu? Gereja itu alat di tangan Tuhan, tubuh yang bergerak. Jadi kita ini makanya perlunya mentransform diri kita, mentransformasi gereja untuk peduli ke lingkungan supaya jadi garam, jadi terang. Gitu kan? Enggak apa-apa berdoa sama Tuhan seolah-olah semua akan diberi. Enggak, Tuhan tuh mengutus kita, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Nah, kalau kita lihat ya di sini ini saya baca ini Tuhan. Ini sudah musimnya kah? Iya. Nah, sekarang saya akan jelasin sedikit kronologis peristiwa di akhir zaman. Kita udah nggak bisa pull back lagi ke belakang. Saya katakan orang bodoh lah yang mau ngomong back to normal. Sekarang era udah new normal. Anda nggak bakalan bisa kembali kepada zaman dulu. Nggak bisa. Forget it. Karena semua udah on system. Banyak di antara kita tertidur masa pandemi sehingga kita nggak ngerti bahwa everything is change. Ada namanya the great reset. Sudah di reset. Dan semua menuju pada satu goal setting. 2030 World Economic Forum sudah bikin settingan One World Order control, total control atas dunia. Siapa Perdana Menteri Rishi Sunak yang di England itu mendadak dia jadi Perdana Menteri. Dia seorang kaya 2 kali lipat dari Raja Charles. Dan dia sudah deal dengan G7, G20 dengan Pak Jokowi pun untuk mereka nggak tahu, mereka nggak ngerti. Tetapi kita nih orang yang mengerti mengenai bahasa firman Tuhan dan nubuatan yang akan terjadi. Bagaimana mereka merancangkan dengan papa mertuanya Rishi Sunak, Perdana Menteri Rishi Sunak yang pemilik daripada perusahaan CDBC ini. Mereka memprogramkan 7 tahun ke depan total kontrol melalui pembelian, beli, jual, dan beli itu melalui chips. Nah, jadi kita lihat di sini ada era-era yang disebut pembukaan 7 meter, ya, pembukaan 7 meter. Terus setelah itu baru ada peniupan 7 sangkakala. Kenapa tema malam ini adalah trumpet call? Oke, nanti saya akan jelasin. Saya pikir saya ini udah pensiun. Udahlah. My home juga mau digantikan oleh teman-teman yang lebih muda. Saya pikir oke. Ternyata saya melihat Pak Iman Santoso itu ya keteladanan yang saya patut syukuri ya. Dia adalah seorang model yang luar biasa. Dia tidak akan menyerah sampai dia meninggal. Nggak akan berhenti. Dan orang menyerahkan estafet itu bukan berarti dia pensiun, berhenti, langsung dia tunggu mati. No. Dia harus berlari, tetap berlari. Yang pemegang estafet maupun yang pengejar estafet itu dia harus berlari bersama-sama. Nah, jadi kalau kita lihat pembukaan daripada 7 materai ini sudah mulai dimulai. Apakah mulai sampai materai 6, sekarang gempa bumi hebat dan sebagainya. Nah,
Tetapi kita lihat nanti setelah itu ada namanya peniupan 7 sangkakala. Nah, saya nggak kupas ini nanti terlalu ngegelontor ke sana sini ya. Nah, nanti setelah itu ada namanya awal pemerintahan antikris di tengah-tengah peniupan sangkakala ini. When? Kapan? Coming soon. Coming soon. Saya mau berbicara kepada saudara-saudara saya yang mungkin di desa di luar Jakarta. Oh, aku ada di Sumatera. Oh, aku ada di gini-gini. Be careful. Semuanya udah under control. Nah, jadi kalau kita lihat itu awal pemerintahan antikristus itu akan segera dimulai pada pertengahan setelah sangkakala ketiga dan keempat. Yang keempat itu. Lalu nanti muncullah ada satu fenomena di mana kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan ada yang percaya bagaimana ada post atau pre atau mid tribulation, itu fine-fine aja buat saya. Oke, karena orang, nanti sebelum dianiaya kita akan diangkat. Emprit, emang banyak orang yang belum kena aniaya. Sekarang tuh banyak orang yang udah kena aniaya. Kenapa kita nih mesti perang yang soal begitu? Sementara saya ini udah pergi ke negara-negara yang orang udah mengalami aniaya. Di Vietnam memang nggak kena aniaya. Di mana-mana itu, di Turki anak-anak Tuhan nggak kena aniaya emang. Di Rumania, apakah nggak kena gitu kan? Di Rusia sekarang, bagaimana gereja-gereja karismatik sekarang dianiaya malah gereja ortodoks. Nah, makanya kita harus punya global view, jangan cetek. Kita boleh tinggal di kampung tapi jangan kampungan. We must have the global view. Karena era ini adalah era namanya global. Kita udah terhisap jadi warga negara global. Nah, jadi nanti kita lihat awal pemerintahan antikristus ini akan segera dimulai. Lalu nanti kedatangan Yesus itu sudah kelihatan dari Matius 24. Mulai ayat 3 sampai 14 itu. Wah, itu mah udah jelas banget. Nah, setelah itu nanti perang Harmagedon ya, yang bagi Bapak Ibu yang udah pernah pergi ke Israel ya, saya selalu nerangin di situ bagaimana perang Harmagedon yang menyangkut 200 juta ya tentara dan darahnya sekekang kuda. Nah, aku mau jump up, nggak mau terlalu banyak nanti waktu terbuang di situ ya. Jadi ada waktu sebelum dan sesudah Masehi. Kita ini hari ini Kamis Putih ya, besok Jumat Agung. Kita nih benar-benar harus selami ya Jumat Agung ini ya, luar biasa, memasuki masa Paskah yang sebenarnya hebat sekali untuk tahun ini kita harus maknai. Tetapi apakah orang masih greget dengan Paskah ini? Atau jangankan greget, besok juga banyak jemaat yang pergi jalan-jalan daripada ibadah. Ayo, kita mau uji aja ya, kita uji ya. Nah, jadi waktu sebelum dan sesudah Masehi, oke? Nah, kalau kita lihat di dalam kitab Daniel, ini akurat banget ya, kitab Daniel. Pemerintahan di mana di dalam Alkitab adalah penguasa, 3 penguasa yang hebat yang melawan Tuhan. Itu adalah 3 kerajaan Babilonia, kerajaan Media Persia, dan kerajaan Yunani. Oke, tapi jangan lihat peta sekarang karena kekuatan peta yang dulu itu luas sekali. Tetapi ada penguasa keempat, yaitu penguasa antikris yang akan memerintah selama 42 bulan. 42 bulan itu berapa tahun? 3,5 tahun. Jadi kalau kita lihat di dalam Wahyu 13 ayat 1, oke? Wahyu 13 ayat yang ke-1. Coba saya bacakan ya. Ini bahasa analog. Jadi memang begitu banyak penafsiran dan lain sebagainya. Saya juga nggak mau bertumpu di dalam hanya tafsiran-tafsiran, tetapi bahasa Perancisnya urang kudu kumaha ayeuna teh.
gitu kan. Nah itu penekanan saya, kita harus bagaimana menghadapi kehidupan sekarang. Wahyu 13 ayat ke-1. Oke. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama. Pulang aku. Nggak beli lagi. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini, oke, saya terus aja baca dulu ya. Ayat yang kedua ya. Binatang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa, dan naga itu memberikannya kepadanya kekuatannya, dan tahtanya, dan kekuasaannya yang besar. Ayat 3. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Nah, lihat di dalam ayat yang ketiga, oke? Lihat di dalam ayat yang ketiga, itu akan terjadi. Tolong di scroll ke atas ya. Di scroll. Wahyu 13. Mana ini? Wait. Oke. Ayat yang ke seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang itu. Itu ayat yang ketiga. Mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapa yang sama seperti binatang ini? Siapa yang dapat berperang melawan dia? Kepada binatang itu, ayat yang kelima, kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat, kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Mungkin Bapak Ibu sekalian, kalau di antara kita nih banyak yang nggak ngerti dunia barat ya. Kalau saya ini agak mengerti karena mama saya tinggal di Belanda. Jadi pengajaran seperti ini udah puluhan tahun yang lalu selalu diceritakan. Apalagi mama saya ini adalah penganut tabernakel. Jadi selalu dikupas di negara Belanda dulu tuh, setiap khotbah tuh ini terus gitu. Makanannya sama terus tiap hari Minggu. Nah, jadi kita harus bisa mengerti orang-orang timur yang memang agak jauh pemahamannya dengan yang dunia barat. Nah, kalau kita lihat di sini ya, di dalam ayat ke-1, lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujan. Jadi kalau kita lihat, penguasa keempat itu adalah antikristus. Seperti ketiga penguasa yang telah muncul, dan ketiga penguasa itu digambarkan dengan gambaran seekor binatang buas. Selalu. Nah, begitu juga penguasa keempat yaitu antikristus digambarkan seekor binatang buas. Jadi jangan heran kalau sekarang secara dunia teknologi sekarang sudah memunculkan dewa-dewi kuno ya, Marvel ya, manusia yang setengah binatang dan lain sebagainya, Avatar dan sebagainya ya. Itu sepertinya mitos-mitos kuno yang sedang dibangkitkan kembali. Nah, bertanduk 10. Ada suatu gambaran bahwa penguasa keempat yaitu antikristus itu didukung oleh 10 kerajaan besar dan kuat di bidang apa ya, ayat yang keempat ya. Jadi 10 kekuatan besar ini akan berkolaborasi. Nah, akan berkolaborasi di mana mereka akan menyangkut urusan politik, ekonomi, keuangan dan bidang lainnya yang ada di dunia ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya katakan tahun politik tahun 2023 sampai 2024 Indonesia super penting. Super penting dari semua daripada pemilu-pemilu sebelumnya.
Jadi apa kontribusi kita nanti ke depan? Oke, nanti saya akan jelaskan. Nanti ke depan. Oke, nanti saya akan jelas. Yang B-nya, oke. Berkepala 7 dengan 7 mahkota. Dari 10 negara besar yang jadi pendukung antikristus itu ada 7 pemimpin negara besar. 7 pemimpin negara besar yang mendapat kepercayaan besar dari penguasa dunia keempat. Kenapa ada G7? Yang sudah deal dengan Rishi Sunak. Karena 7 negara termaju, baik secara politik, ekonomi, keuangan, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat dari 10 negara besar yang jadi pendukung antikristus, ada 7 pemimpin negara besar yang mendapat kepercayaan besar dari penguasa dunia keempat nanti. Yaitu antikristus akan memberikan otoritas, dilibatkan untuk mengatur dan menguasai dunia. Saya mau cerita sedikit. Saya kaget kenapa di bulan Mei ini banyak peristiwa-peristiwa yang penting harus kita ikuti. Oke? Tanggal 18 Mei, damailah Indonesiaku. Terus kita doakan, kami yang pergi ke Israel ada 50 orang. Kita bukan komersil ke situ, bukan Holy Land Trip, bukan shopping land trip, tapi benar-benar kita ingin mengisi cawan kemurahan. Ya, kita takut akan Tuhan semua lah di situ. Pada bulan Mei, 28 Mei. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, minggu terakhir bulan Mei tahun ini, Presiden Joe Biden akan memberikan kekuasaan kepada WHO di Swiss, Geneva, Switzerland, dan akan mengocorkan dana, menggelontorkan dana $6,72 miliar kepada WHO, dan yang menggelontorkan dana kedua terbesar itu adalah Bill Gates, yang ketiga adalah China. Maksudnya mau ngapain? Mereka akan bikin voting bahwa kontrol dunia melalui kesehatan. Jadi mereka akan lebih super power lagi ke depan. Dan tahu nggak isu sekarang untuk seluruh dunia, untuk setiap makhluk, cuma 2 isu. Isu kesehatan dan isu pangan. Orang nggak ambisi untuk jadi kaya. Nah, betapa pentingnya bulan Mei ini, kita harus lakukan sesuatu. Dan jangan diam. Tahu nggak, ketika kita mengisi bak mandi besar, Anda sendirian bawa 1 teko air, 1 cangkir air ke situ. Anda akan kecapean sendiri dan enggak bakalan mengejar target, kecuali Anda, hey, semua hayu ambil ember air, isi bak itu sampai penuh. Bapak Ibu sekalian, saya dapat peringatan dari penggerak-penggerak dunia global. Wake up Indonesia. We need a wake up call prayer again. Kita batalkan voting seluruh dunia itu. Isunya ini global, kekuatannya ini global. Nah, Wahyu 13 ayat 2 itu disebut binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa, dan naga itu memberikan kepadanya kekuatan dan tahtanya dan kekuasaannya sangat yang besar, ya. Jadi serupa macan tutul, beruang, dan singa. Ini bukan berarti penguasa keempat yaitu antikristus adalah binatang atau monster, ya, the giant monster atau avatar, bukan. Gambaran ini menjelaskan bahwa antikristus atau penguasa dunia keempat adalah seorang manusia yang buas, ganas, bernaluri binatang, dan tidak berperi kemanusiaan. Jadi macan tutul ini simbol
simbol dari apa? Gambaran kinerja antikristus dalam akselerasi, percepatan. Akselerasi itu bukan lebih cepat ya, tapi acceleration means like a flash, gak bisa kehitung, flash. Acceleration namanya, percepatan. Percepatan itu bukan lebih cepat. Makanya kedatangan anak manusia itu seperti kilat memancar dari timur sampai ke barat, like a flash. Nah, jadi macan tutul ini adalah gambaran kinerja yang dalam masa kerjanya nanti selama 3,5 tahun, quick, cepat. Dan jadi sekarang yang mereka butuhkan adalah big data terisi. Big data oleh apa? Data yang pertama adalah manusia. Karena nanti tahun 2030 penduduk dunia akan menuju ke 9,8 miliar jiwa mau makan apa. Apakah kita masih punya pangan yang cukup? Apakah kita langsung beternak, bercocok tanam langsung kita bisa menyelesaikan masalah? Bersyukurlah kalau di Eropa itu ya sekarang beli telur dan sebagainya itu mesti dijatah. Cuma 4 biji. Kalau kita bisa beli 4 kilo, 6 kilo. Karena kenapa di Indonesia ayamnya dikencar semua, betelor semua. Kalau beternak di sana kan nggak boleh begitu kan, mesti dikontrol. Meskipun 1 ekor ayam pun dikontrol. Kan? Nah, jadi kalau beruang sekarang kita lihat beruang, gambaran apa? Kekuasaan, the power and authority. Jadi nanti antikristus itu amat berkuasa dalam menguasai apa? Umat manusia di dunia oleh kekuasaan dan kekuatan. Nah, kita sedang menuju satu momen di mana kita mau membangun satu mezbah yang besar. Saya nggak tahu, kita akan runding terus dengan JDN, apakah kita mau 500 kota, kita akan bikin doa atau ini extra effort lagi, sekuat tenaga lagi, yang kerjanya cuma masih itu aja, ya, untuk mengisi cawan itu supaya penuh. Tanggal 18 Mei 2023 di SICC Sentul, saudara. Kita sama-sama mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan saya percaya bangunan rohani revival akan terjadi untuk Indonesia. Perkara yang besar buat bangsa Indonesia. Saya undang untuk kita sama-sama berdoa dalam acara Damailah Indonesiaku. Shalom. Jadi nanti tanggal 18 Mei itu
damailah Indonesiaku itu terbukti ketika yang pertama damailah Indonesiaku itu, waktu itu Indonesia dalam keadaan krusial sekali, sangat krusial, tetapi Tuhan bisa putar balikan keadaan. Nah, bagaimana dengan damailah Indonesiaku yang kedua ini? Nanti kita akan update lagi, apakah kita mau mobilisasi sampai ke seluruh Indonesia, bahkan negara-negara lain untuk mengisi cawan. Nah, jadi kalau kita lihat, ini tetap antikris itu pakai kekuasaan dan kekuatan, power and authority. Terus singa ini gambaran sebagai apa? Perintah atau provokasi, sehingga tidak ada orang atau penguasa di dunia yang berani melawan atau membantah, apalagi menentang antikristus, yaitu si penguasa dunia keempat. Anda mau melawan gimana? Anda mau nggak pakai masker aja, Anda nggak boleh masuk ke mall waktu itu kan? Mau masuk Indonesia, Anda nggak punya peduli lindungi, Anda nggak boleh masuk. Saya juga waktu itu pernah dikarantina di hotel 8 hari. Ya, dikarantina karena baru pulang dari luar negeri. Anda mau melawan sendiri ya ditangkap. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam ayat yang ketiga, di situ dikatakan maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya yang kena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Sehingga seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang itu. Oh my God, kalau kita ya nyari Tuhan hanya sekedar nyari mujizat, setan bisa lakukan mujizat luar biasa. Tahu nggak, di TV saya lihat berita ada namanya orang Dayak. Sule ngerti nggak tuh orang Dayak? Orangnya pendek, ibu namanya Ida Dayak. Dia itu bisa menyembuhkan banyak orang sampai terjadi kerumunan yang luar biasa. Ini hari ulang tahun TNI yang ngundang lah gitu ya. Sampai terjadi chaos sampai dibatalkan. Karena ternyata banyak orang yang mengalami sakit dan membutuhkan kesembuhan. Ini Ibu Ida ini orangnya pendek, sederhana, tapi bisa orang Dayak menyembuhkan banyak orang, ribuan orang sembuh. Nah, ini kita baru tercengang-cengang dengan satu Ibu Ida ini. Tapi antikris ini nanti seluruh dunia heran. Lalu mengikut binatang itu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, penguasa dunia keempat yaitu antikris itu didukung oleh 7 kepala negara terkemuka di muka bumi, dan ini akan segera muncul, yang digambarkan dengan 7 mahkota di atas kepalanya. Nah, salah satu dari 7 tokoh utama yang sangat diandalkan dalam kondisi kritis sebab nyaris mati akibat luka dari kelompok yang menentang. Situasi ini membuat semua pihak yang mendukung antikristus cemas. Dulu kita melihat ini ayat ini sepertinya mulai ngejudge bahwa itu Paus Yohanes Paulus ya, yang tertembak terus hidup lagi dan itu seperti mujizat dan sebagainya. Enggak itu. Nah, ini dengan cara yang spektakuler, Bapak Ibu sekalian, sangat spektakuler. Nah, di dalam Wahyu 13 ayat 3C, maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya yang seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Jadi ini di luar dari nalar manusia, tokoh penentu itu luput dari kematian dan pulih 100% dan dia bisa lakukan mujizat. Nah, dikatakan seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang itu atau sang antikris. Jadi sekarang roh antikris itu ada di mana-mana, tetapi sang antikris ini akan segera muncul. Nah, sejak saat itu tidak ada lagi lawan atau penentang antikristus, tetapi semua penduduk dunia mendukung antikristus kecuali pengikut Yesus.
Jujurnya Bapak Ibu sekalian, kita sedang ada di ambang. Kita sedang ada berdiri di pintu, bukan di belakang pintu. Di dalam Wahyu 13 ayat 4a, dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu atau antikris itu, tanpa ada yang memberi perintah. Seluruh penduduk dunia secara spontan mengikuti dan menyembah the beast ini, sang iblis ini. Wahyu 13 ayat 4b, dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Bapak Ibu sekalian, manusia itu tidak hanya menyembah iblis, tapi mereka menyembah antikristus dan mensetarakan nanti antikristus iblis dengan Tuhan yang kita sembah. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Tidak ada seorang manusia pun yang layak menerima ucapan pujian seperti ini. Jadi kita lihat eranya sekarang, bagaimana kita harus benar-benar berkomunitas seperti ini sehingga kita ini bisa saling mengingatkan, saling berkorporasi untuk membangun kerajaan Allah. Kalau kita aja seencerit begini terpecah-pecah, kita ini minoritas loh, bukan mayoritas. Sudah alurnya ke sini, ke sono, ke sini. Ini hanya dengar gembalanya saja, tapi nggak mendengar suara Tuhan. Gembalanya juga nggak pernah ngumpul satu dengan yang lain. Bagaimana tahu bahwa itu suara Tuhan? We have to live, we have to stay in unity. Nah, siapa lagi kalau yang bukan kita yang mau mempersatukan itu mereka duduk bersama-sama? Karena kita harus menempatkan Yesus menjadi kepala atas tubuhnya. Enggak banyak kepala di tubuhnya. Jadi kalau kita lihat pengikut Yesus yang sejati, itu adalah gereja yang sempurna yang akan diluputkan dari kuasa antikristus, adalah pengikut Yesus yang mulutnya kudus dari kesombongan dan hujat. Di dalam Yakobus 3 ayat yang kedua. Jadi dalam era ini ya, era teknologi ini, sosial media ini, saya seringkali ingatkan ke teman-teman saya, bijak mempergunakan sosial media. Bijaknya gimana sih maksudnya? Jangan expose diri sendiri. Kedua, Anda salah ngomong, Anda kena. Ngeri. Nah, yang dihujat antikristus dan pengikutnya. Di dalam Wahyu 13 ayat ke-6, lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di sorga. Maksudnya apa ya ini? Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya, dan kemah kediamannya. Maksud kemah kediamannya itu apa? Pengikut Kristus. Karena kita ini kediaman Kristus sebagai bait Allah yang kudus, yang hidup. Nah, pada saat penguasa dunia keempat yaitu antikristus memerintah di dunia, maka antikristus itu diperkenankan atau diberikan kewenangan untuk memerangi dan mengalahkan orang kudus, yaitu pengikut Yesus. Oh my God. Jadi benar-benar bagaimana Tuhan itu mengajarkan kita untuk jadi garam, jadi terang. Garam itu nggak perlu banyak, berkarung-karung. Kita hanya butuh satu toples aja di rumah. Tapi harus berfungsi.
Jadi jangan sampai kita lengah dan jangan sekedar jadi orang Kristen, tetapi kita harus bertumbuh menjadi serupa seperti Kristus. Di dalam Roma 8 ayat 29 firman Tuhan berkata begini, sebab seorang yang dipilihnya dari semula, mereka juga telah ditentukannya, sudah ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya menjadi yang sulung di antara banyak saudaranya. Ingat DNA kita jangan tercemari. DNA kita sudah ditentukan sebagai DNA Kristus. Bagaimana kita mungkin setia tetapi anak cucu kita begini? Apakah waduh kita nih era sekarang menjaga mereka double portion ya. Nah, bila ada orang Kristen nanti mengalami siksaan daripada antikristus lalu menyangkal Yesus, nah sekarang udah mulai banyak nih, ada beberapa orang yang, saya ada di Bandung tapi ada beberapa orang yang mau konseling dan salah satunya nih anak brilian, IQ tinggi, dia kelas dari sekian urutan di dunia, brilian. Tetapi di Indonesia tidak dihargai. Jadi dia kerja dengan satu perusahaan global, multinasional, gajinya juga besar, tapi kayaknya pikirannya udah nggak ke Kristus lagi, dan dia cari agama yang sesuai dengan agamanya. Apa? Scientology atau Mormon, bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan, dia manusia biasa. Jadi kalau pakai intelijensia, logika itu, maka dia akan sedikit nyeleneh, akhirnya tersesat jauh. Mau ditarik lagi susah. Hanya satu aja intinya, apakah kita masih punya kasih yang mula-mula? Kasih Bapa masih ada pada kita. Karena seringkali keributan di antara kita orang Kristen adalah mulut perkataan, nggak ada apa lagi. Nah, kita ini bisa saling nyerang satu dan yang lain, saling melukai dan sebagainya. Karena apa itu? Karena urusannya kecil saja sebetulnya. Nah, jadi kalau kita lihat dalam Wahyu 20 ayat 15, ini ngeri sekali. Kalau orang Kristen ini sudah menjauhi diri daripada buku kehidupan, konsekuensinya setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia ditempatkan ke dalam lautan api. Wow. Jadi tariklah orang sekarang sebanyak-banyak. Kita nggak usah ngotot karena ada kuasa di dalam diri kita, ada kuasa yang dinamis dalam diri kita. Kita hanya menyatakan kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Saya masih ingat Ibu Susan Hetting ketika di KKR, dia cerita begini. Dia ada KKR, terus ada orang kulit hitam tinggi besar. Dia hanya berdiri di pintu menyaksikan Ibu Susan dengar khotbah, tapi nggak bergerak apapun, tidak meresponi apapun. Kayak sepertinya mau menentang malah. Tetapi satu saat, hari ketiga Ibu Susan itu mengundang anak kecil. Karena anak kecil ini, anak kecil perempuan, dia ngomong gini, I want to sing a song, but I'm shy. Aku malu. No, don't be so shy, okay? So you just come with me. Come with me. Terus ditariklah dia ke mimbar, dan dia di mimbar dikasih mikrofon, dia nyanyi fales, dan dia menutup
mukanya seperti ini dan I love you Jesus, I'm so shy. Aku begitu malu. I love you Jesus. Itu si orang kulit hitam yang tingginya hampir 2 meter nangis mewek-mewek bebek di situ gara-gara dengar anak kecil I love you Jesus. Apakah suset kurang powerful? Bapak Ibu sekalian, seringkali kita meremehkan orang lain. Bahkan kita meremehkan anak-anak kecil. Padahal anak kecil juga bisa dipakai oleh Tuhan, dipenuhi oleh Roh Kudus menegur kita semua. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam firman Tuhan di dalam Wahyu 13 ayat 9, barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Ya. Terus Wahyu 13 ayat yang ke-10, barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini adalah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Aduh Pak, jangan khotbah ini dong Pak. Oh kalau gitu hapus aja ayat ini ya. Kalau nggak mau ayat ini, saya nih menggerakkan doa. Teman-teman tahu kan, Esther ada di sini. Pak Yoel itu orang-orang yang setia, yang luar biasa. Mereka hatinya murni dan banyak juga hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang di sini tahu. Ketika saya menggerakkan doa di Ambon tahun 2000, di Poso, waduh, saya kalau doa di rumah, kalau saya pergi Tuhan, itu saya doanya ada mami mertua, papi mertua masih hidup waktu itu, ada istri Tuhan. Kalau aku nggak pulang, Tuhan jagai mereka. Tuhan, aku percaya Engkau akan mencukupi mereka. Waduh, di sana tuh ngeri banget, Bapak Ibu sekalian, ngeri banget. Saya hanya melihat kalau kita ada corporate prayer yang tulus, Tuhan akan menolong kita. Jadi sebetulnya kalau kita lihat apa sih yang harus kita lakukan ke depan. Jangan sampai kita ada namanya jaringan doa tapi doanya kurang. Persekutuan doa tapi ngomong melulu, kurang doa. Ada menara doanya ada namanya tapi nggak ada yang doanya. Seminar doa, konferensi doa dan sebagainya. Tapi apakah doa kita ada doa ketulusan? Di dalam Wahyu 8 ayat ke-4 dan 5, maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Ini maka naiklah asap kemenyan bersama-sama. Asap kemenyan kan dulu kemenyan itu katanya sih dari Sumatera ya dulu aslinya itu, dan itu adalah wangi-wangian kesukaan Tuhan, bukan untuk di kuburan kayak sekarang gitu kan. Nah, itu naik asap kemenyan bersama dengan doa orang-orang kudus. Lalu apa yang ditampung itu malaikat? Itu mengambil pedupan mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Jadi maksudnya apa yang ditampung di sana akan dilemparkan lagi ke bumi. Apakah itu cawan murka atau cawan kemurahan? Saya bersyukur punya teman-teman yang mau ikut ya ke Turki dengan beban nggak mudah. Yoel di sini, ada Regina, ada Ponelo dan sebagainya. Beberapa hari yang lalu doa di rumah saya dan begitu indahnya karena kita ini nggak punya apa-apa, kita harus memberi hati. Nanti Yoel bisa sharekan beban ini. Kita ini punya hati Bapa. Siapa yang mau menolong mereka lagi? Kita cuma pengen Tuhan ada 100 saja, ada 10 saja, ada
500 saja orang yang kita mau berdoa. Katanya, saya juga makanya di sana, kumpulin orang Kristen seberapa. Udah celebrate, mereka udah ketakutan, mereka lagi cari kerja. Udah, kita mau support, beri mereka makan, kita mau doa orang kudus. Ada untungnya nggak Bapak Ibu untuk saya sih? Gini-gini. Nampil di panggung juga enggak. Saya untuk promo di WPA Australia nggak ada, muka saya nggak ada. Biar nama-nama orang lain muncul. Yang penting saya ini nggak perlu, jangan sampai saya kalau dipanggil Tuhan juga, saya ini nggak dapat reward banyak gitu. Udah faceless, tetapi yang saya lihat ini air mata orang kudus ini ditampung di dalam kirbatnya. Ketika di Vietnam kami berdoa, saya ya memang orang katakan saya punya gift untuk rekonsiliasi ya, sebagai rekonsiliator, tapi nggak juga saya sih gimana pekanya aja dituntun Tuhan. Waktu itu saya sebelum berdoa gini gitu saya minta maaf juga kepada atas nama orang Indonesia supaya jangan merasa orang Indonesia itu lebih hebat doanya, lebih gini. Wait, kata saya ada something yang saya harus akui bahwa ketika tahun 75 sampai 79 ada manusia perahu dari Vietnam ketika mereka perang saudara Vietnam Utara dengan Vietnam Selatan, mereka naik perahu dan di Indonesia ditolakin dan jutaan sebetulnya mereka mati. Dan Indonesia salah satu yang menolak. Di pantai selatan, di Pangandaran dan sebagainya ya. Kecuali di Pulau Galang aja di Batam menerima sebagian kecil yang mereka tersesat ke situ. Saya minta maaf atas nama Indonesia karena banyak orang tidak berdosa mati di tengah laut. Ternyata Bapak Ibu sekalian, yang terjemahin saya itu pendeta yang tinggal di Amerika, karena bahasa Inggris ke bahasa Vietnam dia terjemahin. Ternyata dia manusia perahu yang selamat satu-satunya, yang lain mati. Apa sih doa orang kudus? Bukan perangi ini, perangi itu, usir setan dan sebagainya. Punya belas kasihan, punya spirit of adoption sih. Nah, sekarang apa yang perlu juga pada momen ini? Kenapa kita bikin momen-momen ini? Ada orang juga bikin, ya udahlah, pokoknya nggak usah dengerin orang aja. Kita pergi ke Turki, ngapain nolongin Turki? Di sini juga masih banyak yang sengsara, gini-gini. Ngapain sih? Bikin lagi doa di SICC karena gini-gini. Udah, saya tutup ini. Karena bagi saya, siapa yang mau menolong mengisi kirbat? Karena kita nih, kejatuhan kita kalau kita disenangi banyak orang. Ya, ingin dipuji, ingin diapresiasi. 2 Tesalonika 2 ayat 6, 7 dan 8. 2 Tesalonika 2 ayat 6, 7 dan 8. Ini super penting. Saya dapat konfirmasi dari Rick Riding pada bulan November yang lalu. Dia katakan Indonesia is a key nation, Daniel. Dia ngomong begitu. Mulai bergeraklah gajah rohani ke bangsa-bangsa. Nah, di dalam ayat yang ke-6 dulu. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia. Siapa yang menahan dia? Dia itu siapa? Antikris. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga dia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Tetapi ada yang nahan. Ini kalau yang gak ada yang nahan, Tuhan tentukan waktu. Ayat 7. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Tapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Siapa yang menahan antikris itu? Pendoa syafaat. Pendoa syafaat. Kalau kita mengasihi generasi, anak cucu kita,
Udah, jangan mikirin diri kita sendiri. Kita sedih, kita kehilangan, kita tawar hati kita terus. Look, the young generation, mereka mau jadi seperti apa? Apakah kita mau menahan? Dan kita mau save the generation? Dan ini waktunya, enggak lama lagi Bapak Ibu. Jadi goal setting kita ke depan itu cukup tajam. Sangat tajam. Kalau kita sibuk, hati-hati. Apakah kita tahu skala prioritas? Ada namanya penting, ada namanya super penting. Jangan sampai kita sibuk, kita memperkaya diri, kita kaya tapi menabur kurang. Itu sama dengan jemaat Laodikia. Kamu tuh kaya padahal di mataku miskin dan telanjang. Waduh, itu rasanya di Turki itu Tuhan bicara itu terus gitu. Aduh, ini Tuhan kata saya nih, Tuhan maunya apa nih? Buat awareness untuk Indonesia. Bagaimana di Indonesia? Jangan dipikir anteng. Di Indonesia dipikirnya fine aja. Di Indonesia jangan dipikirnya bahwa segala sesuatu oke. Nah, mari kita pergunakan waktu sebaik-baiknya.